Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan garis lurus. Yang kita bahas kali ini adalah sifat-sifat persamaan garis lurus. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Kalau masih merah, di sebelah kanan bawah itu diklik ya. Tapi kalau sudah abu-abu tulisannya di subscribe gitu, diamkan saja. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir ya. Kita mulai. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan soal dan sebagainya, kita lihat rangkuman yang didapat dari pembelajaran di video-video sebelumnya ya. Ini rangkuman tentang grafik, gradien gitu ya. Jadi sebenarnya ini rangkuman semuanya. Nah, karena sifat-sifat persamaan garis lurus ini adalah materi terakhir, berarti ini rangkuman semuanya ya. Coba kita lihat. Nah, bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y adalah variabel, C konstanta, dan M adalah koefisien arah, atau sama dengan kemiringan, atau sama dengan gradien ya. Kemudian garis Y sama dengan MX tambah C tadi itu memotong sumbu Y di 0, C gitu ya. Jadi kalau C-nya ini kita ubah 5, maka ini 0,5 seperti itu ya. Baik, lanjut. Kalau yang Y sama dengan MX tambah C, gradiennya kan M ya nak. Tapi kalau garisnya itu AX tambah B tambah C sama dengan 0, gradiennya min A per B. Dari mana ini? Pernah dibahas di video-video sebelumnya. Kamu bisa periksa di video sebelumnya ya. Kemudian gradien itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, pada koordinat kartesius biasanya ditulis gradien sama dengan komponen Y dibagi dengan komponen X gitu ya. Nah, dipersederhanakan lagi gitu. Jadi M sama dengan KY per KX gitu ya nak. Kemudian garis-garis yang miring kanan itu gradiennya positif, garis-garis yang miring kiri gradiennya negatif. Miring kanan atau miring kiri sudah dijelaskan di video sebelumnya. Miring kanan itu kalau dilihat dari bawah ke atas naik ya, naiknya cenderung ke kanan. Kalau miring kiri dari bawah ke atas naiknya cenderung ke kiri seperti itu ya. Nah, untuk menggambar garis lurus tidak perlu tuh menentukan titik yang akan dilalui oleh garis tersebut, ditentukan semuanya gitu ya. Jadi tetapi cukup 2 saja titik yang berbeda untuk menggambar satu garis lurus ya. Baik, lanjut. Jika gradien M itu anggota bilangan bulat positif, maka garis yang semakin tegak itu gradiennya semakin besar. Tapi kalau miring kiri, jadi gradiennya itu anggota bilangan negatif, itu garisnya semakin tegak, gradiennya semakin kecil nilai gradiennya ya kan. Negatif 5 misalnya itu kan lebih kecil dari negatif 2 ya. Nah, padahal negatif 5 itu semakin tegak dari negatif 3. Kita lanjut nak. Garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama ya. Sejajar begitu, gradiennya sama. Kalau tegak lurus, hasil kali gradien-gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, garis-garis yang sejajar sumbu X itu gradiennya sama dengan 0. Jadi garis-garis yang tidur itu, yang horizontal ya nak, itu gradiennya 0. Tetapi garis yang sejajar sumbu Y atau yang tegak atau yang vertikal, itu gradiennya tidak didefinisikan. Ini berlaku di seluruh dunia ya nak, jadi kita ikuti. Kemudian, yang ini yang terakhir nah, untuk sembarang garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1, persamaan garisnya menjadi ini. Ya, Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1 gitu ya. Nah, kalau persamaan garis yang melalui 2 titik, ya titik A, titik B, rumusnya ini kemarin didapat ya. Ini yang mendapatkan semua nih yang belajar di video ya. Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 seperti itu ya.
Baik, ini adalah rangkuman. Sebenarnya anak-anak, ini adalah merupakan sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang mana saja, Bu? Ini sebenarnya semua. Tapi khusus mungkin yang 5, 6 itu menonjol ya. Kemudian 9, 10, 11, 12 gitu. Ya, 8 juga gitu ya. Jadi hampir semua ini sifat-sifat. Jadi materi di sifat-sifat itu sebenarnya ini sudah semua rangkumannya ya. Kita tinggal latihan soal. Yuk kita latihan soal. Nah ini anak-anak. Nomor 1 ya. Tentukan garis berikut sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. Oh gitu ya. Kita lihat gradiennya berarti ya nak. Oke. Kita mulai dari yang A. Yang A itu garis K ya. Nah garis K itu ada titik A 7, negatif 4. Ada titik B 2, negatif 4. Nah gradiennya boleh kok ini MK gitu boleh nak ya. Nah ini gradiennya masih ingat tidak usah pakai rumus ya. Rumusnya itu kan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu ya nak ya. Atau ini langsung sajalah. Negatif 4 dikurangi negatif 4. Tuh kan dikurang ya. Dikurangi negatif 4. Dibagi ya. Ini 2 dikurangi 7. Gitu. Nah, ini kan jadi negatif 4 tambah 4 bukan? Ini jadi negatif 5. Negatif 4 tambah 4 itu berapa? Oh 0. Ya, 0 per negatif 5. Berapapun di bawahnya, kalau di atas 0 ini 0 ya nak. Nah, kalau 0 berarti garis kas bagaimana? Ya, ini berarti sejajar sumbu X gitu ya. Oke, sekarang yang B. Garis apa? Ya, garis L. Ada titik A 7, salah ya, negatif 9, 0 gitu. Kemudian ada B 2, 0. Nah ini gradiennya ya 0 dikurangi 0 toh nak. Gitu 0 dikurangi 0 dibagi 2 kurangi negatif 9. 2 dikurangi negatif 9. 0 kurangi 0, 0 ya nak. Ini berarti 2 tambah 9. Berapa? 11. Berarti ini 0 ya. Berarti ya sejajar sumbu X lagi. Sejajar sumbu X ya. Baiklah nak, yang C di sini deh, yang C ya. Itu garis apa? Ya, garis M. Titik A-nya ya negatif 2,4 dan B-nya negatif 2,8 begitu ya. Kita pinjam tempat sini. Gradiennya bagaimana nak? Gradiennya ya 8 dikurangi 4. Langsung saja ya kan nak. Terus ya negatif 2 kurangi negatif 2. Begitu. Jadi yang atas 4, yang bawah ini 2. Oh ini negatif ya sayang ya. Ya. Negatif 2 dikurangi negatif 2 berarti negatif 2 tambah 2 bukan? Iya. Jadi gimana dong? 4 per 0. Nah, kalau 0 di bawah, ini jadi yang tidak didefinisikan. Ya, jadi sejajar apa nak? Sumbu Y. Ya, betul. Sejajar sumbu Y ya. Perbedaannya tahu ya, 0 di atas, 0 di bawah, begitu ya. Kalau 0 di atas, 0-nya yang menang nih, jadi 0. Kalau 0 di bawah jadi tidak didefinisikan. Seperti itu ya. Kita lanjut.
Ya, baiklah Nak, ini ada soal. Tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus ya. Kalian tahu kalau sejajar berarti gradiennya sama. Kalau saling tegak lurus berarti gradiennya ya dikalikan hasilnya negatif 1. Seperti itu ya. Baik, sekarang yang A kita kerjakan ini. Batasi. Nah, yang A itu kita batasi juga di sini ya. Kenapa? Supaya cukup. Ini yang A di sebelah sini. Nanti yang B sebelah sini. Oke, ini ada garis apa? Ada garis P, bukan? P itu titiknya apa saja? Ya, 3, negatif 3. Titik B-nya 12,3. Baik, ini gradiennya, gradien P ya. 3 dikurangi negatif 3. Ya, 3 dikurangi negatif 3. Gitu bukan? Kemudian 12 kurangi 3. Ini hasilnya 3 tambah 3, 6 ya Nak ya. Ini 9. Sederhanakan dibagi 3, 2/3. Ya kan? Baik. Sekarang garis Q. Garis Q itu titiknya titik C ya. Titik C-nya negatif 3,2. Nah, yang titik D-nya ya negatif 9, negatif 2. Gitu ya. Jadi gradiennya MQ itu negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2 dikurangi 2. Seperti itu ya. Kemudian negatif 9 dikurangi negatif 3. Negatif 9 dikurangi negatif 3. Yang atas itu menjadi negatif 4 bukan? Yang bawah itu negatif 9 tambah 3. Ya. Jadi begitu jadinya MQ negatif 4 per negatif 9 tambah 3 negatif 6 ya Nak ya. Nah ini kalau disederhanakan negatif positif dibagi 2 dibagi 2 3. Ya jadi bagaimana MP dan MQ? Oh sama-sama 2/3 ya Nak ya. Oke, jadi karena MP sama dengan MQ gitu, kedua garis ya betul sejajar. Gitu ya Nak ya. Baik, sekarang yang B. Coba yang B, ada garis R. Ya, ada garis R, lalu ada titik E. Titik E-nya 10,7. Titik F-nya ya, titik F-nya itu 6,0 ya Nak ya. Ya, 6,0. Baik, berarti M-nya MR berarti ya. Ini 0 dikurangi 7. 0 kurangi 7 dibagi ya 6 kurangi 10. 6 kurangi 10. Ini yang atas negatif 7 ya Nak ya. Yang bawah ya negatif 4. Jadinya ini 7/4 bukan? Oke. Sekarang kita ke garis satunya, yaitu garis S bukan? Ya ada titik apa di sana? Ada titik G. Ada titik G itu 12,4. Ada titik H berapa? 5,8. Seperti itu ya Nak ya. Kemudian kita tentukan MS-nya 8 dikurangi 4. Tuh. Terus satunya ya 5 dikurangi 12. Mari kita lihat, ini jadi 4 bukan? Ini jadi berapa? 5 dikurangi 12. Berapa Nak? Ya negatif 7. Atau negatifnya di tengah, ini 4/7.
Seperti itu ya. Nah ini 7/4, ini 4/7, gak sama dong ya. Tapi dibalik ya, kita coba saja ini dikalikan. Kali MS ya. 7/4 dikali negatif 4/7. Gitu. 4/7 ya. Jadi gimana nak? Ya ini sebenarnya dicoret bisa ya. Ini dengan ini kan jadi 1. Ini sama ini juga 1. Jadi hasilnya ya negatif 1. Seperti itu. Negatif 1 ya. Nah kalau hasilnya negatif 1 berarti ya garis R dan garis S itu bagaimana? Ya betul sekali, saling tegak lurus. Gitu ya nak? Semoga paham, kita lanjut. Nah ini anak-anak kita baca ya. Diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 5X kurangi 2. Tentukan apakah persamaan garis tersebut membentuk garis sejajar atau saling tegak lurus dengan yang bawah ini masing-masing gitu ya. Jadi kita tentukan saja dulu Y sama dengan MX tambah C, tahu ya gradiennya yang M ya. Jadi kalau ada Y sama dengan 5X dikurangi 2, gradiennya berapa? Langsung saja Bu yang ini ya, kan sama. Jadi M-nya 5. Baik. Kalau sejajar, ini gradiennya harus yang 5 juga kan? Kalau tegak lurus berarti gradien satunya harus berapa yo supaya jadi 1. Iya 5 kan 5/1 dibalik jadi 1/5. Terus tandanya berlawanan. Berarti kalau saling tegak lurus gradiennya harus negatif 1/5. Seperti itu ya. Oke yang A. Yang A itu Y sama dengan 5X tambah 7. Gradiennya berapa? Iya, ini gradiennya 5. Berarti yang A itu sejajar. Sama-sama 5, ya kan? Sekarang yang B. Yang B itu X ditambah 5Y dikurang 8 sama dengan 0. Boleh kok ini dicari dengan cara rumus A per B, masih ingat? Ya betul, A-nya berapa? A-nya 1 ya. 1/5. Gitu. Oh gradiennya 1/5. Jadi ya betul, ini tegak lurus. Coba yang ini satunya. Yang C ya nak? Oke, yang C di sini. Yang C itu 3Y sama dengan 15X tambah 10. Ini dibagi 3 ya nak ya, supaya Y-nya sendirian. Nanti ini 15 dibagi 3 dong. Iya betul, ini 10 bagi 3 ya. Kalau ini 3Y dibagi 3 ya Y kan. Oke, jadi gimana gradiennya? Ya ini bisa disederhanakan ya nak ya. Jadi Y sama dengan, ini kita bagi 3, 1 bagi 3, 5. 5X ditambah 10/3. Oh ya, berarti gimana? Sejajar. Sama-sama 5. Seperti itu ya. Lanjut. Anak-anak, nomor 4 ya. Tentukan pasangan persamaan garis lurus berikut yang merupakan pasangan garis yang saling tegak lurus. Tentukan pasangan yang saling tegak lurus ya. Coba kita lihat yang A. Yang A itu ini gradiennya berapa nih? Ya ini dibagi 4 kan. Kalau dibagi 4 berarti ini Y, ini min 4/4 ya. Ya betul. Jadinya min 1, min X dong ya. Oke, jadi ini gradiennya negatif 1 gitu ya. Coba yang itu, yang satunya. Yang satunya Y sama dengan X tambah 3.
Ya ini langsung aja gradiennya tahu ya nak ya. Jadi bagaimana kedudukan kedua garis tersebut? Yang satu min satu, yang satu tidak sama ya. Tentu tidak sejajar. Kan? Tegak lurus nggak? Coba min satu kali min satu. Min satu kan? Iya betul. Jadi ini betul tegak lurus gitu. Jadi ini betul ya, tegak lurus. Oke. Sekarang yang B, ya garisnya 2Y dikurang 4X sama dengan 5. Yang satunya 6Y ditambah 3X sama dengan 8 gitu ya nak. Ini pakai rumus saja ya supaya cepat. Ya, min A per B. A itu harus koefisien X, berarti min 4 per 2. Berapa nak? Ya min positif ya, 4 per 2, 2. Jadi gradiennya 2. Kalau yang ini, ya min B per, kok B dulu? A ya, A per B. Min A-nya berapa? Ya A-nya 3. Ya, B-nya 6. Berarti, sini bawah. Min setengah ya. Ini gradiennya 2, ini min setengah. Jadi tegak lurus nggak? Ya, ini tegak lurus. Jadi nomor 2 juga tegak lurus ya. Kalau yang C gimana? Maksudnya yang B tadi ya, tegak lurus. Sekarang yang C. Yang C itu, ini kalau kedua ruas, kita kalikan dengan 4. Di sini ada 4, berarti di sini juga ada 4 ya nak. Terus nanti 4-nya ini dicoret ya. Jadi tinggal apa? Tinggal 3X ditambah 7 sama dengan, ini 2 kali 4 ya, 8Y begitu. Jadi supaya bisa jadi gradiennya langsung, ini langsung saja dibagi 8. Jadi ini 3 per 8X ditambah 7 per 8 sama dengan Y. Jadi gradiennya ya ini. Kan Y-nya boleh di kiri atau di kanan ya. Jadi gradiennya 3 per 8. Seperti itu ya. Coba yang satunya. Yang satunya itu kan 3X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini gradiennya min A per B ya nak. Oke, min A-nya berapa? 3. B-nya 1. Min 3 dong ya. Oke, ini sejajar tidak, tegak lurus juga bukan ya. Jadi ini tidak tegak lurus. Seperti itu ya nak. Paham? Ya, kita lanjut. Nah ini anak-anak, nomor 5 ya. Diketahui persamaan garis ini 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Dan 4X dikurangi 6Y tambah 12 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan kedua persamaan garis tersebut? Kita selidiki saja gradiennya kan? Oke. Jadinya 2X kita tulis lagi ya. 3Y tambah 6 sama dengan 0. Gradiennya pakai rumus saja. A per B. A-nya berapa? 2. Koefisien X-nya 2. Koefisien Y-nya, ya, ini min positif ya. Jadi 2 per 3. Oke. Yang kedua, 4X dikurangi 6Y ditambah 12 sama dengan 0. Sebelum cari gradiennya coba lihat. Ini masing-masing bisa dibagi 2 bukan? Ya, kita bagi 2 saja persamaan ini. Boleh Bu? Boleh. Itu disederhanakan namanya persamaannya ya. Bagi 2 nak. Ini jadi 2X, ini jadi 3Y, ini jadi berapa? 6. Sebentar. Ini kan jadi sama ya nak ya? Sama. Wow, kalau sama gimana? Iya, kedua garis itu berarti bukan sejajar, bukan hanya sejajar, tapi berimpit. Ya? Ya, jadi kita tulis saja di sini. Kita tidak perlu cari gradiennya, jelas sama, persamaan garisnya sama ya. Jadi kedua garis bagaimana? Berhimpit. Ya. Begitu? Paham nak? Baiklah, lanjut ya.
Nah, nomor 6 itu titik A 6, negatif 6, B 2, negatif 11, C P, 14 ya. Berada pada satu garis lurus yang sama. Tentukan nilai P. Pada garis lurus yang sama itu berarti gradiennya harus sama dong ya. Gimana caranya? Kita pasang-pasangkan saja. Misalnya ini A, garis A ini dipasangkan dengan B ya. Terus yang C dipasangkan dengan B juga gitu ya. Jadi kalau A dengan B, nah ini gradiennya ini kan kalau menentukan gradien Y2 dikurangi Y1 bukan? Oke, berarti negatif 11 langsung Bu, langsung saja. Tidak ditulis M-nya. Enggak apa-apa. Jadi langsung gini. Jadi negatif 11 dikurangi negatif 6. Kalau mau ditulis boleh ya nak ya? Boleh. Per berapa? 2 dikurangi 6. Ya enggak? Oke. Sama dengan. Nah, sama dengannya. Nah, kan tadi A dengan B gradiennya ini ya. Sekarang B dengan C gradiennya. Ya betul, 14 dikurangi negatif 11 ya. 14 dikurangi negatif 11 gitu ya. Terus P dikurangi 2 bukan? Ya, P kurangi 2. Dibuat sama Bu. Kan mereka satu garis. Kalau satu garis kan gradiennya sama. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Ini berarti negatif 11 tambah 6 bukan? Yang bawah? Ya, yang bawah negatif 4. Ini 14 tambah 11 bukan? Ya, yang bawah tetap. Ini tambah ini berapa? Negatif 5. Gitu ya. Ini negatif 4. Kemudian ini 25. Ya kan? Iya. P kurangi 2. Ini negatif-negatif bisa positif ya nak ya. Bisa positif. Jadi ini 5/4. 25 per P dikurangi 2. Gitu. Ini kalau kedua ruas itu kita bagi dengan 5. Jadi ini 5/5 begitu ya. Jadi ini 1. Ini 25 per 5 jadi 5 ya. Jadi ini 1/4 sama dengan 5 per P kurangi 2. Terus kalian tahu kalau ini bisa dikali silang. Sebelah sini ya nak. Mari kita kali silang. P kurangi 2 ya. Tetapkan kali 1 soalnya ya. Itu sama dengan 4 kali 5. Jadi P kurang 2 sama dengan 20 ya. Jadi P-nya berapa dong? 20 tambah 2. Berapa nak? 22. Wah, tahu tuh P-nya 22 ya. Baik, lanjut. Coba lihat nak ini. Wah, ini banyak garis. Di sini apa ya? Coba kita baca dulu ya. Cocokkan setiap persamaan garis lurus di A. Oh, di A di sini berarti ya. Dengan kemiringan di B. Titik potong di C. Grafik di D. Oh, dipasang-pasangkan. Ini I1. Ini berarti kasih tanda begini ya. 1 berarti ya. Nah, ini gradiennya negatif 1 bukan? Ya. Mana yang kemiringannya negatif 1? Nah, ini kan pasangannya itu. Kemudian terus titik potongnya dengan sumbu Y ini kan titik potongnya ini berarti 0, negatif 2. Mana? Ini. Oke, grafiknya ini yang ada titik 0, negatif 2 miring kiri kan negatif tuh ini. Gradiennya negatif, kemiringannya berarti miring kiri dan titik potongnya 0,2. Mana yang titik potongnya 0,2 yang ini ya nak? Ini kan 0,3, ini 0,2. Miring kiri. Yang miring kiri kalau tidak gambar 2 ya gambar 3 kan? Tapi gambar 2 titik potongnya 2,0 atau 0,4 ini ya. Nah, yang 0, negatif 2 yang ini. Berarti yang ini gitu.
pasangannya ya. Sekarang yang 2. 2 itu kasih tanda 2 gini ya nak. Oke. Ini 2x. 2x ya. Nah si 2x ini berarti gradiennya 2. Terus titik potongnya negatif 3. Mana yang kemiringannya 2? Nah yang ini. Titik potongnya negatif 3. 0, negatif 3 mana? Yang ini. Mana yang di sini gradiennya positif 2 berarti ke kanan ya. Terus titik potongnya di 0,3. Mana yang ke kanan itu kalau tidak gambar 1? Gambar 4 ya. 0, negatif 3. Ini 0, negatif 3. Ini bukan. Nah berarti yang ini ya nak ya. Kita kasih tanda 2 begini. Gitu. Baik, sekarang yang lanjutnya. Yang nomor 3 ya. Berarti kita kasih tanda 1, 2, 3. Nah ini harus kita rubah berarti ya. Supaya ketahuan. Coba kita rubah ini menjadi 3y. Gitu. Sama dengan X tambah 3 ya. Kemudian kedua ruas kita bagi 3. Jadinya Y sama dengan, ini jadi 1/3 bukan? Yang ini jadi 1 ya. Kan X per 3 itu 1/3 X sama ya. Jadi gradiennya ini terus melalui 0,1. Mana yang gradiennya 1/3? Oh yang ini. Kita kasih tanda. Terus 0,1 yang ini. Terus mana yang melewati 0,1 dan bergradien 1/3 positif ya. Ini dia nak, ini dia ya. Jadi ini kasih tanda 3 gitu. Paham ya? Sekarang yang ini. 2x tambah y kurangi 4 sama dengan 0. Kita rubah saja ini. Di mana ya? Di sini deh baiknya ya. Itu tinggal y sendirian. Berarti 2x-nya jadi negatif 2x ya nak ya. Ya kan? Atau ibu tulis lagi deh. 2x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Jadinya sama dengannya gitu. Jadi di sini tinggal y sendirian. Berarti negatif 2x lalu tambah 4 gitu ya. Jadi gradiennya berapa? Ya gradiennya negatif 2 melewati 0,4. Mana yang negatif 2? Yang ini. 1, 2, 3, 4. 0,4 ya tinggal 1 lagi memang ya nak ya. Betulkah yang ini? Yang gambar 2. Coba kita lihat 0,4. Betul ya nak ya. Gradiennya ya gradiennya negatif 2 betul. Miring kiri negatif 2 ya. 1, 2, 1 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jodohnya itu ya nak. Oke. Semoga paham ya. Baiklah anak-anak. Terima kasih ya. Ananda sudah belajar dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Lines, WhatsApp, IG, lewat apapun, misalnya dari mulut ke mulut, ya, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik ya. Jangan lupa untuk klik like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai bertemu di video-video yang lain. Salam.